Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran tematik kita pada hari ini, masih di tema A1 dengan subtema organ gerak hewan. Nah, di pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran 6, pelajaran terakhir di tema 1 dengan 3 mata pelajaran. Yang pertama IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Nah, yang pertama kita akan belajar IPA. IPA kita akan belajar tentang organ gerak vertebrata atau organ gerak pada hewan vertebrata. Nah, teacher kan sudah ajarin kemarin bahwasanya hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, jadi di sini sudah ada teacher buat beberapa contoh hewan vertebrata. Yang pertama ada kelinci. Nah, kita ada katak, ikan, burung, kadal, dan kambing. Nah, di sini kita akan melihat apa-apa saja sih organ gerak pada hewan vertebrata. Yang pertama di sini teacher buat kelinci. Nah, kelinci memiliki 4 kaki ya sebagai organ geraknya. Fungsi daripada kaki kelinci adalah untuk berjalan dan melompat. Kita bisa lihat ya, di sini kaki kelinci paling depan lebih kecil daripada kaki kelinci di belakang ya. Kaki belakangnya kenapa? Kenapa lebih besar atau lebih panjang kaki kelinci di bagian belakang? Untuk menyangga tubuh kelinci dan juga fungsinya untuk melompat. Kemudian kita juga bisa lihat di sini bahwasanya kaki kelinci memiliki tungkai. Tungkai ini yang teacher tunjuk inilah tungkai. Tungkai itu adalah tambahan pada kaki atau tambahan tubuh pada organ gerak hewan yang berfungsi untuk melompat. Itulah mengapa pada tubuh kelinci terdapat tungkai sehingga kaki kelinci paling belakang bisa melompat. Selain fungsinya untuk berjalan. Nah, kemudian kita lihat katak. Di sini ada katak, ekor katak. Kita lihat di sini organ gerak pada katak adalah kaki, ya. Dia memiliki 2 kaki pendek di depan dan 2 kaki pendek yang besar dan kokoh di belakang. Nah, pada katak juga memiliki tungkai. Biasanya tungkai dimiliki oleh hewan-hewan yang bergerak dengan cara melompat. Nah, kemudian kita di sini ada hewan ikan ya. Hewan vertebrata jenisnya adalah ikan. Nah, apa sih organ gerak pada hewan ikan? Yang pertama ada sirip atas, sirip bagian dada, sirip belakang, dan sirip pada ekor. Nah, fungsi daripada sirip organ gerak ini berfungsi untuk berenang ya. Selain berenang juga sirip tersebut membantu menyeimbangkan tubuh ikan. Sedangkan sirip bagian ekor berfungsi untuk mengatur gerak renang atau arah renang daripada si ikan. Oke, yang keempat di sini ada jenis hewan burung pipit. Nah, apa sih organ gerak hewan pada burung pipit? Yang pertama ada 2 sayap, kemudian kaki ya di sini. Nah, fungsi dari organ gerak hewan burung yaitu sayap adalah untuk terbang, sedangkan kakinya selain berjalan fungsinya adalah untuk mencengkram mangsa. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini ada kadal. Kadal memiliki 4 kaki sebagai organ gerak. Fungsinya adalah melompat dan berjalan ya. Maka di sini dia memiliki tungkai sedikit ya untuk menyangga tubuh dan ekornya. Nah, fungsi ekornya di sini adalah untuk menyeimbangkan tubuh si kadal. Baik, hewan berikutnya adalah kambing ya. Hewan berikutnya adalah kambing. Kita bisa lihat dengan jelas di sini ya. Organ gerak daripada hewan kambing adalah keempat kaki ya, yang fungsinya untuk berjalan. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada teacher buat struktur tubuh ikan. Nah, ikan tadi kan termasuk hewan vertebrata. Jadi salah satu contohnya kita mau lihat struktur tubuhnya salah satu hewan vertebrata. Teacher sudah sediakan di sini gambar ikan.
kita bisa lihat ya, mulai dari bagian belakang, sirip ekor. Nah, sirip belakang, ini sirip punggung, yang sirip yang bagian atas. Nah, dan ini adalah tulang belakang. Itulah kenapa ikan disebut hewan vertebrata, karena dia memiliki tulang belakang. Nah, tulang belakang inilah yang mempengaruhi juga bentuk tubuh daripada si hewan. Lihat di sini bentuk tulangnya memanjang, maka tubuh daripada si hewan tersebut juga memanjang seperti itu ya nak. Kemudian dia memiliki rongga mata, tengkorak, insang, sirip dada, dan tulang rusuk. Nah, yang menjadi organ gerak daripada si hewan tadi adalah sirip ekor, sirip belakang, sirip punggung, ya, dan juga tulang dan juga otot daripada si ikan. Baik, selain daripada membantu si ikan berenang, fungsinya yang satu lagi tadi adalah untuk menyeimbangkan tubuh si ikan. Oke, sekarang kita lihat organ gerak daripada hewan invertebrata atau kalau di bukumu disebut dengan hewan avertebrata. Nah, biasanya hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang adalah jenis-jenis hewan yang biasanya serangga itu biasanya adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, apa yang mereka miliki sehingga bisa membentuk tubuh? Mereka memiliki otot. Nah, otot inilah yang membentuk tubuh mereka. Ya, sesuai dengan otot tersebut terbentuklah tubuh mereka. Kalau tadi vertebrata ya, tulang belakangnya itu mempengaruhi bentuk tubuhnya. Nah, kalau invertebrata karena dia tidak memiliki tulang, maka ototlah yang mempengaruhi bentuk tubuh daripada hewan tersebut. Oke, salah satu hewan invertebrata adalah kalajengking, kecoa, kelabang, kepik, kumbang badak, kumbang biru, kumbang tanah, kumbang, ya, ada banyak di sini ya, salah satunya kupu-kupu juga. Nah, kita bisa lihat di sini ya, anak-anak teacher bisa lihat di sini ya, rata-rata di sini organ gerak daripada hewan invertebrata adalah kaki ya. Kaki, contohnya kumbang biru, dia memiliki 2 kaki panjang di belakang dan di tengah dan juga di depan. Nah, fungsinya adalah membantu si kumbang untuk bergerak dan juga untuk berjalan ya. Kemudian kita lihat di sini kupu-kupu. Nah, ternyata tidak hanya kaki saja, ada beberapa hewan juga yang memiliki sayap. Ya, sama seperti burung. Kupu-kupu memiliki sayap untuk bergerak. Jadi, sayap juga merupakan organ gerak daripada si kupu-kupu ya, tidak hanya kaki tetapi dia memiliki sayap juga untuk sebagai organ gerak untuk bergerak, yaitu untuk terbang. Oke. Kemudian kita lihat lagi struktur tubuh salah satu dari hewan invertebrata. Teacher sudah buat di sini ya. Teacher pilih kupu-kupu. Kita akan lihat struktur tubuh dari kupu-kupu. Yang pertama ada sayap atas. Nah, sayap-sayap ini, sayap atas dan sayap bawah. Nah, di dalam sayap terdapat pembuluh darah dan juga sisik-sisik yang menyelubungi, yang meliputi daripada seluruh sayap ini. Jadi di sayap-sayap ini memiliki sisik yang sangat halus. Nah, sisik tersebut bisa memantulkan cahaya atau pembiasan cahaya sehingga dia menghasilkan warna. Oke, jadi itulah asal muasal dari terbentuknya warna-warna pada kupu-kupu. Kan biasanya kalau kita lihat kupu-kupu kan ada warna hitam, ada warna putih. Nah, biasanya kalau warna hitam sama putih itu disebabkan oleh pigmen dari sisiknya, sisi sayapnya. Tetapi kalau yang berwarna-warni contohnya biru, ada kuning ya, itu dihasilkan oleh pembiasan cahaya daripada si sisik ya. Oke, kemudian dia memiliki dada, antena, mata, belalai, kaki pendek, kaki panjang, perut. Nah, fungsi dari alat gerak atau alat gerak dari kupu-kupu apa saja tadi? Ada sayap, ada kaki. Ya.
Fungsinya sayap adalah untuk terbang, untuk berjalan, menghisap nektar, dan juga hinggap di bunga ya. Selain itu, kita juga bisa lihat di sini sudah teacher buat ada beberapa keunikan tubuh kupu-kupu. Yang pertama, antena. Nah, ternyata antena kupu-kupu berfungsi untuk mencium bau nektar pada bunga. Yang kedua, kaki kupu-kupu. Untuk kaki kupu-kupu berfungsi untuk hinggap dan berguna untuk mengenal adanya nektar bunga. Nah, ternyata selain untuk berjalan, kaki kupu-kupu juga bisa mengenal adanya nektar bunga dan juga digunakan untuk mengenali pasangannya. Nah, kaki kupu-kupu dilengkapi juga dengan spinal atau taji untuk berjalan. Nah, jadi kaki kupu-kupu ini ternyata fungsi utamanya itu untuk mengenali pasangan dan mengenali nektar bunga. Nah, ini merupakan yang teacher tunjuk ini adalah taji. Tajinya ini berupa duri-duri atau spinal yang fungsinya untuk berjalan. Oke. Nah, kemudian 3, sayap. Nah, organ gerak sayap digunakan untuk terbang dan mengangkat tubuh kupu-kupu. Sayap kupu-kupu memiliki warna-warni tersendiri. Warna kupu-kupu sendiri ya berasal dari sisi-sisi yang terdapat di sayap yang mampu merefleksikan atau tipuan cahaya seperti pemantulan atau pembiasan cahaya sehingga menghasilkan warna pada sayap kupu-kupu. Nah, anak-anak teacher, seluruh sayap ini diliputi atau dipenuhi oleh sisik-sisik halus, sangat halus ya. Jadi pembiasan atau pemantulan cahaya artinya apa? Ketika si sayap ini, sisik-sisik sayap tadi terkena matahari, maka akan menghasilkan warna. Sama seperti ketika kamu mencoba bayangkan ada gelembung sabun atau gelembung mainan ya. Pasti pernah memainkannya karena ketika ada cahaya terkena cahaya, maka akan menghasilkan warna-warni ya. Begitu juga dengan kupu-kupu, seperti itulah cara kerjanya ya. Seperti itu sistemnya. Jadi ketika sisi-sisi kupu-kupu tersebut terkena cahaya, maka akan menghasilkan warna pada sayap kupu-kupu. Oke, seperti itu ya. Yang keempat, belalai. Belalai pada kupu-kupu berfungsi untuk menyedot air dan nektar. Nah, sama seperti belalai gajah untuk menyedot air. Nah, ini adalah belalai daripada kupu-kupu ya. Biasanya ini belalainya sangat halus sekali ya nak, dan bisa digulung sampai ke mulutnya ya. Jadi mungkin anak-anak teacher agak jarang melihatnya. Oke, tapi dari sini kita belajar bahwasanya anak-anak teacher sudah tahu bahwasanya kupu-kupu memiliki belalai. Fungsi belalainya untuk apa tadi? Menghisap nektar dan menghisap air. Oke, kita next. Nah, di bahasa Indonesia kita akan belajar membuat paragraf. Nah, kemarin kan sudah teacher ajari cara membuat paragraf ya. Membuat paragraf kamu harus menentukan ide pokoknya, kalimat utama, dan kalimat pengembangnya. Nah, ini teacher buat sendiri ya. Teacher buat sendiri sebagai contoh. Nah, ide pokoknya itu adalah kupu-kupu. Nah, kalimat utamanya teacher buat kupu-kupu termasuk pada golongan serangga yang memiliki organ gerak sayap. Jadi ini kan kalimat utamanya. Kalimat pengembangnya harus mendukung kalimat utama atau kalimat pengembang harus semuanya berbicara tentang kupu-kupu. Oke. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah semua kalimat penjelas atau kalimat pengembang harus mengarah ke kalimat utama atau mendukung ya, mendukung kalimat utama. Oke? Nah, contohnya kalimat utamanya A, jangan yang diomongin di kalimat pengembang itu B, C, nggak boleh seperti itu. Tetapi kalimat pengembang itu harus mendukung pada kalimat utama. Contoh, di sini kalimat utamanya adalah kupu-kupu termasuk pada golongan serangga yang memiliki organ gerak sayap. Nah, kalimat pendukungnya apa? Atau kalimat pengembangnya apa? Yang pertama, kupu-kupu memiliki beberapa organ gerak. Salah satunya adalah sayap. Sayap kupu-kupu terdiri dari dua bagian, yaitu sayap atas dan sayap
bawah. Kupu-kupu mengepakkan kedua. Nah, yang ketiga, kupu-kupu mengepakkan kedua sayapnya agar dapat bergerak untuk terbang. Nah, yang keempat, kalimat pengembang atau kalimat penjelas keempat adalah biasanya sayap kupu-kupu memiliki warna yang berbeda-beda. Jadi semua kalimat pengembang mengarah atau menjelaskan tentang kupu-kupu termasuk pada golongan serangga yang memiliki organ gerak sayap. Oke, kita next. Nah, ini adalah tugas anak-anak teacher. Buatlah paragraf. Nah, di sini sudah teacher tentukan kalimat utamanya ya. Ikan adalah hewan vertebrata yang memiliki beberapa organ gerak. Nah, kalimat pengembangnya kamu boleh buat sendiri di sini anak ya. Ini tugas yang pertama. Nah, ingat kalimat pengembang atau kalimat penjelas harus menjelaskan tentang kalimat utama. Oke, anak? Nah, sekarang kita belajar SBDP. Di SBDP kita belajar tentang membuat gambar dekoratif. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa sih gambar dekoratif itu, kemudian kita juga sudah melihat contoh gambar dekoratif ya. Jika kamu lihat di slide-slide yang minggu lalu yang sudah kita pelajari, kamu akan lihat di sana apa sih gambar dekoratif dan contoh gambarnya ya. Nah, teacher mau ingatkan bahwa kesannya gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat sesuai dengan objek aslinya ya. Nanti untuk jelasnya kamu bisa lihat lagi atau ketika sudah lupa, kalau sudah lupa kamu bisa lihat di slide yang minggu lalu. Oke? Nah, pada hari ini, pada saat pagi hari ini kita kalau di SBDP kita akan belajar cara membuat gambar dekoratif. Ya, kalau anak-anak teacher mau membuat gambar dekoratif, yang pertama anak-anak teacher harus menentukan ide atau konsep gambar dekoratif. Nah, idenya apa nih? Tentang siapa? Tokohnya apa? Kemudian latar tempatnya apa? Latar suasananya bagaimana? Seperti itu ya, Nak. Kemudian menyiapkan alat dan bahan gambar alat dan bahan dekoratif. Contohnya apa, teacher? Contohnya buku gambar, terus roll ya, atau penggaris dan pewarna kamu. Nah, yang ketiga, membuat dasar gambar dekoratif. Ya, yang pertama dasar gambarnya bagaimana? Garis lurus, garis lengkung, garis bergelombang. Nah, salah satu gambar dekoratif itu adalah membatik, ya, batik. Nah, gambar batik itu adalah gambar dekoratif. Nah, di sana pasti ada gambar dasarnya, garis lurus, garis lengkung, garis bergelombang. Jadi anak-anak harus tahu ya. Oke, yang keempat, membuat motif. Setelah menentukan dasar gambarnya, yang keempat adalah membuat motif. Nah, motifnya apa? Geometris kah? Motif organis kah? Nah, motif organis itu artinya motif bebas. Ya, kalau motif geometris itu artinya motifnya itu harus, contohnya apakah melengkung, apakah garis lurus, seperti itu. Nah, sedangkan motif organis ini dia bebas, apakah dia mau melengkung, bercampur, bebas. Nah, motif alam benda, motif alam benda. Kalau motif alam benda itu seperti lukisan, ya. Kamu boleh membuat motifnya itu alam atau benda-benda di sekitar ataupun manusia. Nah, yang kelima, setelah menentukan motif, ya buatlah variasi gambarnya. Contohnya ditambahilah variasi-variasinya. Contohnya ketika menggambar motif alam, kita tambahi di sana apa? Contohnya bunga-bunga, ya ada orangnya kah, atau alam. Contohnya sawah, persawahan ada orangnya, ya ada tempat berteduhnya. Itu membuat bervariasi, dibuat gambarnya seperti itu sehingga lebih menarik dan tidak membosankan ya. Oke, yang keenam, mewarnai gambar dekoratif. Nah, ini adalah yang terakhir ya, mewarnai ya. Mewarnai gambar dekoratif. Setelah dibuat, ditentukan semuanya sudah selesai, kemudian mewarnai.
Nah, mewarnai ini bisa aja sesuai dengan objek aslinya, ya. Tidak harus sama sesuai dengan objeknya. Kenapa? Karena selera masing-masing orang itu yang memiliki keunikan tersendiri, ya. Perpaduan warnanya itu memiliki selera masing-masing, ya. Buatlah semenarik mungkin, tetapi juga tidak mengabaikan objek aslinya, ya. Oke, dan buatlah ketika mewarnai, ya, kan ada itu degradasi namanya. Nah, apakah diperlukan degradasi? Nah, itu juga harus dicocokkan dengan gambarnya. Oke, yang ketujuh, yang terakhir, ya ini sama saja sebenarnya penyempurnaan atau finishingnya, untuk dibersihkan atau dirapikan sedikit-sedikit itu, atau dibuat bingkai, itulah yang namanya finishing atau penyempurnaan. Oke. Nah, untuk tugas anak-anak teacher untuk hari ini adalah yang pertama, mencatat pelajaran hari ini, apa-apa saja yang sudah kita pelajari. Nah, anak-anak teacher tidak harus dicatat dalam bentuk seperti yang biasa kamu buat ya, Nak. Tetapi anak-anak teacher tuntut untuk kreatif. Contohnya, bagaimana mencatatnya teacher supaya gampang diingat? Buatlah dalam mind mapping. Nah, setelah semua ini, contoh semua pelajaran hari ini sudah anak-anak teacher baca, ya, sebenarnya tidak perlu lagi dilihat slide ini, tapi buatlah dalam mind mapping, bercabang-cabang dia, ya. Buatlah dalam bentuk mind mapping, ya. Jadi boleh terserah anak teacher, ya. Tapi kalau masih agak sulit, ya, boleh juga dengan cara yang biasa kamu lakukan. Oke, untuk tugas bahasa Indonesia, membuat paragraf di slide 8. Contohnya di slide 7. Yang ini anak ya. Nah, ini slide 7 dan ini slide 8. Anak-anak teacher minta untuk membuat kalimat pengembang daripada yang mendukung kalimat utama. Kalimat utamanya sendiri sudah teacher tentukan di sini. Jadi anak-anak teacher hanya perlu membuat kalimat pengembangnya saja sekitar 4 kalimat, ya. Kemudian IPA. Di IPA, sebutkan 5 hewan invertebrata yang memiliki sayap. Apa-apa saja tadi? Yang kedua, apa kegunaan kaki kupu-kupu yang sensitif? Yang ketiga, warna sayap pada kupu-kupu berasal dari. Nah, tadi ini semua sudah jelaskan ya, Nak. Nah, SPDP. Yang pertama, tujuan dari gambar dekoratif adalah. Nah, tujuan dari gambar dekoratif ini sudah teacher jelaskan di tematik hari Kamis dan Jumat lalu. Silakan anak teacher buka kembali slide-nya atau catatannya, ya. Yang kedua, keunikan gambar dekoratif bisa ditemukan dari mana? Keunikannya, ya, bisa ditemukan ini biasanya dari komposisi warna, dari motifnya, banyak sekali, ya. Yang ketiga, sebutkan cara membuat gambar dekoratif. Oke. Nah, tapi sebelum menjawab ini, anak-anak perlu memindahkannya ke dalam buku latihan. Pindahkan dulu semua tugasnya ke dalam buku latihan, kemudian kerjakanlah satu-satu. Contohnya mulai dari mencatat pelajaran dulu, kemudian kerjakanlah soal-soal berikutnya. Baiklah anak-anak teacher, that's all our material for today. Itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih banyak telah mendengarkan video ini, dan teacher sangat mohon sekali untuk anak-anak teacher boleh mengerjakannya dengan rapi, bersih, dan tepat waktu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.